Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna al Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-temanku yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Terima kasih juga untuk Bu Sofi yang telah hadir pula untuk berbagi dengan kami, insya Allah di 75 menit 75 menit ke depan ya. Teman-temanku semuanya yang sudah ada di sini, untuk sebelum kita memulai menyimak materi, akan ada pengisian pretest terlebih dahulu ya. Untuk materi yang pagi ini adalah tentang kesehatan reproduksi. Monggo untuk Mbak Tias, Yunda Tias membagikan link pretestnya beserta dengan link presensi. Ya, link pretestnya sudah bisa diakses melalui Google Drive yang telah dibagikan di kolom chat ya teman-teman. Silakan waktu pengerjaan 7 menit, jadi sampai pukul 8 lebih 10 ya. Monggo, silakan dikerjakan dulu. Ada yang baru saja bergabung ya, selamat datang Yunda. Saat ini kita sedang mengisi link pretest. Silakan bisa mengakses lewat Google Form yang telah dibagikan ya. Sudah cukup banyak yang selesai mengerjakan. Alhamdulillah, karena soal pretestnya untuk materi ini 5 ya, jadi cukup cepat untuk selesainya. Sambil saya persilahkan Bu Sofi untuk memulai materinya, nggih.
Jadi teman belajar kita pada pagi hari ini adalah Bu Sofi Fitrandini, SKM MKes. Beliau adalah penata kependudukan dan juga keluarga berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Untuk Bu Sofi, apakah materinya sudah siap untuk di-share? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi, Bu Sofi. Semangat pagi. Ini jumlah pesertanya berapa ya, Kak ya? Kalau jumlah keseluruhan ada 30, Bunda. Oh gitu. Terus ya. ini baru 19? Iya, Bu. Ini sambil diingatkan gitu. lagi. Oh gitu. Terus gimana? Kita sambil menunggu dulu atau? Bentar ya, saya siapkan dulu ini ya. Mau share Ya, Bu screen. Sofi, nggih. Bentar. Aku net. Sudah terbaca nggak, Mbak? Sudah terlihat nggak materinya? Oh, sudah ya, baik. Bentar ya, mohon maaf, bentar saya. Baik, terima kasih. Ini pelatihan hari kedua ya, kalau nggak salah ya? Sudah hari yang kedua ya? Ya, betul Bu Sofi. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu bagaimana sih pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja atau generasi muda. Oke, baik. Kita mulai saja gimana, Kak? Atau gimana? Ya, Bu Sofi, bisa dimulai saja. Oke, baik. Ya, ini adalah kurikulum vitae saya. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Saya Sofi Fitrandini, SKM MMkes, yang mana saya biasanya dipanggil dengan Ibu Sofi gitu ya. Nah, ini saya tinggal di Malang, di Sawo Jajar 2, tepatnya di Jalan Kapisraba 10. Ini nomor 61, dan di sini sudah kami cantumkan bahwa riwayat pendidikan saya, profesinya adalah sebagai D3 Gizi Akademik Gizi Malang, tahun 93 sampai dengan 96, kemudian mengambil S1 di FKM UNER, dengan minat surveilan epidemiologi, dan S2 dengan minat manajemen kesehatan pada tahun 2012-2014. Nah, riwayat pekerjaan saya pernah bekerja di Kanwil Kesehatan Provinsi Timur Timur tahun 97 ya ini. Kemudian saya ini adalah eksodus, salah satu eksodus dari lepasnya Provinsi Timur Timur bagian dari NKRI. Kemudian tahun 2000 sampai dengan 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan baru 2021 per Desember sampai dengan sekarang ada di DPPKB Kabupaten Malang. Ya, ini kemudian seperti apa yang sudah disampaikan bahwasanya mengapa remaja itu perlu memahami tentang pendidikan kesehatan reproduksi adalah tentunya tujuan umumnya adalah untuk menanamkan pengetahuan kepada para peserta pada pagi hari ini
Ini adalah pesertanya adalah seluruh remaja ya, seluruh remaja Asia gitu ya? Atau gimana? Ini pesertanya kebanyakan dari ibu muda, Oh, Bunda. ibu Untuk muda. dalam pelatihan ini kan dalam rangka melaksanakan posyandu remaja. Jadi nantinya sasaran kami adalah para remaja. Kira-kira Oh, ngoten. begitu. Ya, Baik ya. Jadi pesertanya bukan remajanya ya? bukan remajanya, tapi insya Allah yang disasar besok adalah para remaja. Oh, baik. Jadi ini adalah pesertanya adalah ibu-ibu sebagai calon untuk kader di posyandu remaja gitu ya? Betul, betul Bu Baik, Sakti. baik. Ya, terima kasih. Jadi kita nanti lebih banyak sharing ya, karena saya yakin sebagai kader yang akan nantinya ditunjuk sebagai kader remaja tentunya juga sudah banyak juga beberapa pengalaman gitu ya, apalagi mungkin sudah ada yang statusnya sebagai ibu-ibu yang punya anak remaja juga gitu ya, seperti itu ya. Jadi tujuan daripada materi kali ini adalah menanamkan pengetahuan kepada peserta tentang kesehatan reproduksi, dan tujuan khususnya adalah yang pertama, bahwasanya peserta mampu menjelaskan tentang apa itu kesehatan reproduksi, dan nantinya peserta juga mampu menggambarkan tentang alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian peserta juga mampu untuk menjelaskan permasalahan reproduksi pada remaja laki-laki dan perempuan, dan bagaimanakah cara pencegahan permasalahan reproduksi pada remaja laki-laki dan perempuan. Nah, dari tujuan khusus ini nantinya akan kita bahas satu tentang apa itu kesehatan reproduksi. Nah, kita mulai apa sih reproduksi? Kita sebelum menginjak ke kesehatan reproduksi remaja, kita akan kupas dulu nih, reproduksi itu apa gitu. Nah, kalau kita melihat reproduksi itu sendiri merupakan bagian dari ada terdiri dari kata re dan produksi. Yang mana re itu artinya kembali dan produksi adalah membuat atau menghasilkan. Jadi, reproduksi itu bisa kita artikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Nah, sehingga kesehatan reproduksi itu merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Di sini bukan hanya bebas dari suatu penyakit ya, namun atau suatu penyakit ataupun kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Dan ini kita ambil berdasarkan dari WHO. Nah, ini nih yang perlu kita kesepakati nih ya para bunda nanti sebagai kader di posyandu remaja. Memang kita sudah boleh ya membahas atau berdiskusi dengan anak-anak terkait dengan kesehatan reproduksi, karena rata-rata yang berkembang di masyarakat kesehatan reproduksi itu hanya image-nya adalah hanya tentang seks aja, tentang seksual aja, dan itu tabu untuk dibicarakan antara orang tua dengan anak-anak gitu ya, mengingat anak-anak itu tentunya akan mengalami fase pertumbuhan perkembangan di dalam siklus daur kehidupannya. Jangan menunggu dia menjadi remaja baru kita diskusikan. Tentunya ada beberapa tahapan yang perlu kita persiapkan. Karena tidak adanya informasi yang akurat nanti bisa menyebabkan remaja mencari dan mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi dari sumber-sumber yang kurang terpercaya, atau bahkan dengan kondisi yang sekarang pandemi COVID, tentunya banyak sekali remaja-remaja dan anak-anak lainnya juga menggunakan IT yang belajar dari rumah secara online. Takutnya mereka juga mulai tertarik gitu ya dengan mencoba-coba membuka media-media promo tentang pornografi. Nah, tentunya ini menjadikan anak-anak kita menjadikan perlu pendampingan juga dari orang tua gitu ya. Nah, sedangkan untuk definisi remaja sendiri, remaja itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek. Jadi mulai dari aspek biologisnya, psikologisnya, dan sosial budayanya. Sedangkan
menurut WHO ada juga definisi remaja itu perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi. Di situ juga ada suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi anak yang mandiri. Nah, ini adalah definisi daripada remaja. Jadi kita sudah punya nih definisinya reproduksi apa, kesehatan reproduksi dan remaja. Nah, tentunya dengan definisi remaja ini batasan usia remaja itu seperti apa? Nah, dari mulai usia berapa? Ini adalah batasan usia remaja. Kami mengambil dari beberapa literatur. Berdasarkan WHO dikatakan usia remaja sejak mulai usia 12 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan dari BKKBN remaja itu dimulai dari usia 10 sampai dengan 24 tahun. Dan dari sumber Kemenkes usia remaja itu 10 sampai dengan 19 tahun. Namun hal ini sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Karena masyarakat itu menganggap usia remaja itu adalah semua orang yang belum menikah. Nah, di usia range berapa? 13 sampai 16. Kenapa seperti itu? Karena kalau di dalam masyarakat, remaja itu dianggap adalah mereka yang sudah dulu di sekolah SMP ataupun di bangku SMA atau SMK. Nah, itu yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan mulai tahapan tadi kita sudah tahu nih batasan usia remajanya. Sedangkan remaja sendiri tadi ada pembagiannya nih. Ada remaja awal, ada remaja pertengahan dan remaja akhir. Jadi ini remaja awal mulai dari usia 12 sampai dengan 15 tahun. Jadi pada saat lulus sekolah dasar ya seperti itu. Kemudian remaja pertengahan di usia 15 sampai 18 dan remaja akhir dari lulusan SMA sampai dengan di perkuliahannya ini remaja akhir. Nah, kemudian kalau kita gambarkan dalam satu ini ya siklus untuk kehidupan. Jadi pra remaja tadi adalah usia 10 sampai dengan 12 itu masuk di dalam pra remaja yang mana mereka sedang kita sebut juga mengalami fase prapubertas ya. Jadi di situ dia sudah mulai tuh ada ketertarikan gitu ya dengan lawan jenisnya, sudah mulai mengenal malu, misalnya pada saat SD kita ini kan ada tuh biasanya pada saat SD kita, wah ini itu udah malu gitu ya, itu udah mulai di usia pubertas ini, pra remaja. Sedangkan di remaja awal inilah mulai awalnya pubertas itu berjalan. Dan remaja pertengahan tadi di 16-19 dan remaja akhir adalah di usia 20 sampai dengan di 21 atau bahkan lebih 23 gitu ya tadi sesuai dengan batasan definisi remaja tadi. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, masa remaja itu adalah masa-masa yang kita sebut sebagai masa-masa yang indah gitu ya, kalau kita mengalami sendiri ya Bunda ya. Di situ ada masa peralihan, masa yang kita sebut dengan penuh goncangan. Masa peralihan kan tentunya dari kita menjadi anak-anak, yang katanya kalau anak SD masih pakai celana pendek, yang putih merah itu masih anak-anak, menjadi ke remaja peralihan gitu ya, remaja di awal gitu ya. Kemudian ada masa yang penuh goncangan, masa mulai mencari identitas diri, mulai periode yang paling berat nih ya. Nah, seperti ini. Biasanya di sini kalau kita lihat di sini adalah dia ingin menunjukkan eksis gitu ya. Dia ingin eksis. Nah, seperti ini kalau kita lihat gambarnya. Ini banyak sekali tidak kita pungkiri di perkotaan sudah banyak yang terjadi gitu ya. Di sini dia maunya tuh suka-suka, dia senang-senang aja, tidak mau diatur gitu ya. Maunya punya bebas gitu ya. Kok merasa terkekang dengan aturan-aturan yang kita buat di keluarga kayak gitu ya. Adanya jam malam itu merasa terganggu, sedangkan teman yang lainnya lo nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga masa-masanya nih pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tentunya juga akibat dari pergaulan dan juga lingkungan yang
memang mendukung untuk melakukan atau mencoba hal baru itu bahkan melalui media-media media apa medsos gitu ya. Jadi dia ingin mencoba kok kayaknya enak sekali ya banyak orang bilang kalau nggak akan ada masalah kalau kita tuh fly, kita tuh minum narkoba dan sebagainya. Enak atau gimana sih rasanya? Mulai mengenal merokok, minuman keras kayak gitu ya. Ini adalah masa-masa di remaja. Nah, tentunya kondisi saat ini kita perlu banyak berdiskusi dengan orang tua. Kita kalau memang orang tua tidak ada waktu, tentunya kita juga bagaimana cara mengkomunikasikannya juga ya, dengan baik kepada guru BK di sekolah. Nah, karena apa yang mesti kita lakukan jika memang ada masalah, gitu kan. Nah, tentunya ini merupakan, eee kehati-hatian juga, karena kadang-kadang mereka merasa nyaman atau merasa nyaman dengan teman sebayanya. Dengan teman sebaya dalam arti apa? Sesama temannya sendiri. Dia curhat, dia mencari, literasi kepada teman-temannya sendiri. Sehingga justru kalau apabila temannya tadi tidak memberikan hal yang baik, itu juga akan sangat berbahaya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah tahu reproduksi itu apa, kesehatan reproduksi, nah tentunya kesehatan reproduksi remaja itu adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Dan pengertian sehat di sini tadi sudah kita sebutkan juga tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi juga sehat secara mental dan sosiokultural. Gitu. Oke, Mbak, ini tadi mohon maaf belum di slideshow kah sama saya? Belum ter-slideshow? Belum slideshow tapi sudah kelihatan kok Bunda. Oh ya, sudah jelas ya tapi ya. Ya, Oke, baik ya. Ya, baik. Suara saya jelas juga, Mbak? Mohon maaf. alhamdulillah jelas. Oke, baik ya. Nah, kemudian alasan remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi ya. Jadi agar remaja itu memiliki informasi yang benar ya mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi tersebut, ya. Jadi ini alasannya kenapa sih remaja itu perlu kita kenalkan, kita ajak berdiskusi, kita sampaikan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi dia tidak mencari informasi itu di luar gitu ya. Bahkan informasi yang setengah-setengah bahkan dia sudah penasaran dan akan mencoba gitu ya. Nah, ini tujuannya juga selain juga dia mengenal organ reproduksinya, dia juga akan memahami perubahan fisik dan psikisnya, kemudian dia bisa melindungi diri dari berbagai risiko yang mengancam kesehatan dan keselamatannya. Serta dengan dia mengetahui, memahami kesehatan reproduksinya, dia bisa membuat satu perencanaan, mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah untuk melakukan pendewasaan usia perkawinan. Dia akan sudah merencanakan nanti akan menikah di usia berapa yang menurut dia sudah matang secara alat reproduksinya juga sudah mendukung gitu ya. Kemudian mengembangkan sikap dan perilaku sehat dan bertanggung jawab melalui proses reproduksi. Nah, ini kemudian kita melihat beberapa survei seperti ini. Ada beberapa kasus 111 juta kasus PMS di kelompok usia di bawah 18 tahun. Kemudian remaja juga sangat berisiko tinggi terhadap IMS, infeksi menular seksual, termasuk HIV. Dan ada juga setiap 5 menit remaja di bawah 25 tahun terinfeksi HIV dan setiap menitnya 10 wanita usia 15 sampai dengan 19 tahun melakukan aborsi. Dan lebih dari 500 juta usia 10 sampai 14 di negara berkembang rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri pertama kali yaitu di usia di bawah 15 tahun. Nah, bisa dibayangkan kan Bunda kalau ini terjadi di lingkungan remaja yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa?
bisa terjadi seperti itu yang beberapa survei tadi? Karena tentunya mereka belum sadar tentang pentingnya kesehatan reproduksi itu. Di kalangan remaja mereka menganggap itu hal yang masih tabu, aku akan otomatis dengan sendirinya tahu gitu ya. Kemudian ini masih dianggap perubahan gaya hidup global dan desakan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk ya. Jadi ini bisa mendesak tadi terjadinya beberapa kasus seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba berdiskusi. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa tubuh berubah dari anak-anak ke dewasa. Ini perlu kita sampaikan gitu ya kepada anak-anak kita, kepada remaja di sekitar kita. Tentunya akan mengalami perubahan secara fisik gitu ya. Ini ada lihat dari gambar ini bisa kita lihat ini yang mulai dari anak laki-laki kecil menuju ke remaja, begitu pula dengan yang perempuan. Ini karena materinya terkait dengan alat reproduksi ya, jadi gambarnya agak sedikit ini ya. Mohon maaf ini ya, kalau yang ada anaknya yang ikut mungkin. Nggak kasih ya. uang herbalnya. Oke, baik ya. Kemudian kapan pubertas itu diawalinya? Dan mengapa ada pubertas? Tentunya pubertas itu terjadi karena adanya perubahan kerja hormon. Jadi kalau untuk laki-laki, itu dia mulainya di usia 13 atau 14 tahun ini awal pubertasnya, dan dia berakhir di usia 17 sampai 18 tahun. Sedangkan kalau perempuan lebih dahulu di usia 11, bahkan kadang-kadang ada yang di bawah 11 ya sekarang karena ada yang sudah menstruasi karena faktor ini ya food habitnya, makanan-makanan yang instan, junk food, jadi sudah lebih cepat awal dari usia 11 dan dia akan balik di usia 17 sampai dengan 18 tahun. Itu adalah mulai pubertasnya gitu ya. Tentunya ini kalau para bunda nih berarti nanti kalau pubertas pertama kan ada pubertas yang kedua nih ya. Wah, ini hati-hati ya Bun ya untuk pasangan masing-masing nih ya. Oke. Kemudian perubahan kerja hormon apa kok tadi bisa terjadi pubertas? Iya, kalau laki-laki kita sebut dengan hormon testosteron, sedangkan untuk perempuan ada 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Oke ya. Nah, hormon estrogen dan progesteron pada perempuan ini fungsinya untuk bisa menyebabkan sifat kewanitaan setelah remaja, ya. Tentunya kan akan ada perubahan tuh, tadi ada perubahan bentuk dari payudara gitu ya, yang terlihat sangat jelas, merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina, serta organ seksual sekunder lainnya. Membuat dinding rahim menebal, produksi cairan vagina bertambah, kemudian juga mengakibatkan tertimbunnya lemak di panggul dengan adanya hormon progesteron dan estrogen ini. Kemudian juga pengaruh hormon progesteron, kulit dan rambut mulai berminyak, keringat bertambah banyak, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, kemudian tulang wajah mulai memanjang dan membesar, panggul berkembang lebih besar, dan vagina bisa mulai mengeluarkan cairan. Itu karena hormon progesteron. Nah, juga hormon progesteron ini juga mempunyai peran untuk menstruasi. Ya, jadi untuk proses menstruasi adalah peran daripada hormon progesteron. Apa saja perubahannya dengan adanya perubahan hormon tadi? Jadi kalau laki-laki hormon testosteron tadi, perempuan progesteronnya juga dan estrogennya merupakan ada perubahan fisik dan juga perubahan psikologisnya. Perubahan fisik jelas ya, seperti ini. Perubahan fisik pada perempuan, apa yang terjadi? Payudara membesar, ya. Kita lihat dari fase dia dari bayi, usia balita, kemudian usia 10 tahun, ini pra remajanya tadi, dan ini adalah fase dia remaja. Terjadi perbedaan payudaranya mulai membesar. Ini panggulnya sudah mulai terbentuk ya, mulai melebar panggulnya. Adanya tumbuh rambut di ketiak dan di sekitar vagina. Dan juga sudah mulai muncul menstruasi pada anak. Kemudian apa yang terjadi perubahan fisik untuk laki-laki? Kalau kita lihat dari bayi
balita 10 tahun dan usia 15 tahun, suaranya sudah jelas berbeda. Ada perubahan, suaranya membesar, ada tumbuh jakun. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk penis dan buah zakarnya juga sudah mulai membesar gitu ya. Nah, kemudian sudah juga sama seperti perempuan, tumbuh ada di daerah ketiak, di atas bibir kumis, kemudian di bawah bibir yang kita sebut dengan janggut, dan di sekitar penis juga sudah mulai tumbuh rambut. Nah, kalau tadi perempuan sudah mulai muncul menstruasi gitu ya, perubahannya kalau laki-laki di sini sudah muncul sudah mengalami mimpi basah atau ereksi ya, menegangnya alat kelamin pada saat-saat tertentu seperti itu. Itu perubahan daripada hormon tadi ya, pubertas tadi. Kemudian secara psikologisnya bagaimana perubahannya? Baik laki-laki atau perempuan tentunya ada perubahan secara psikologis juga. Dia akan menjadi lebih sensitif, kemudian mudah tersinggung gitu ya. Apalagi kalau kita sebut anak-anak wanita, anak-anak remaja putri kita yang mengalami PMS, premenstrual syndrome ya, gitu. Jadi kadang gampang tersinggung gitu ya. Kadang mudah marah, mau marah tapi nggak jelas alasannya karena apa gitu ya. Kemudian juga stres, ada mulai timbul rasa takut, ada rasa timbul ingin mandiri, tidak ingin sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti anak-anak yang diantar jemput. Dulu suka banget gitu ya, bahkan bangga. Bahkan diantar jemput itu senang, tapi pada saat di usia-usia ini, usia remaja dia mulai ingin mandiri. Aku tuh sudah besar, aku bukan anak-anak lagi gitu ya, nggak mau lagi diantar jemput, malu berjalan bergandengan dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan ayahnya itu malu. Padahal kalau nggak ada teman-temannya dia masih gelendot gitu ya. Jadi sudah mulai ada ingin dilihat mandiri gitu ya, dan ingin menunjukkan ekspresifnya gitu, dan selalu keinginan tahu yang luar biasa. Itu adalah beberapa perubahan psikologisnya. Nah, sehingga dengan adanya perubahan fisik dan juga adanya perubahan psikologis, tentunya kita membutuhkan remaja tadi informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Yang mana itu akan dengan informasi yang benar tentunya akan menjadikan remaja tadi mempunyai sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab, dan jadilah menciptakan remaja yang berkualitas. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah tahu nih apa itu yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja dan bagaimanakah ada perubahan di masa-masa pubertas tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba akan mempelajari bagaimana sih organ reproduksi wanita. Ini ada gambar yang kami tayangkan di sini ya. Jadi kalau kita lihat untuk alat reproduksi alat reproduksi wanita itu secara umumnya ini ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah ada indung telur ya. Jadi di sini ada indung telurnya di sini. Nah, indung telur ini atau kita sebut dengan ovarium juga ini berada di sisi kanan kiri. Di sisi kanan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan rahim besar. Ini apa fungsinya untuk ovarium ini atau di indung telur ini adalah untuk memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron itu, dan juga untuk menghasilkan ovum dan untuk tempat daripada sel telur ya di sini. Kemudian ada yang kita sebut dengan saluran telur. Saluran telur atau tuba Fallopi ya. Di sini ada tuba Fallopi ini, saluran telur ini ya, atau tuba Fallopi ini berada di sisi kanan kiri rongga panggul ya. Jadi ada di kanan dan di kiri rongga panggul ini yang bersebelahan dengan rahim bagian atas ya. Apa fungsinya daripada saluran telur ini? Kalau ini tadi kan adalah indung telurnya, ini adalah salurannya. Fungsinya apa? Nah, fungsi daripada saluran telur ini adalah
di sini kalau kita lihat dia dari bagian ujung ini ya, ujung kanan dan kiri pada rahim atas kanan bahkan sampai ke ovarium. Fungsinya untuk mengangkut ovum ya, mengangkut ovum dan membawa ke dalam bagian ujung tuba Pavlovi sehingga untuk ini ya, ini membawa ini ya. Jadi membawa ovum untuk sampai menuju rahim. Itu adalah maaf. Nah, kemudian tuba Pavlovi. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah rahim. Rahim atau uterus. Jadi di sini ini rahimnya. Rahim atau istilah kesehatannya adalah uterus. Itu adalah organ reproduksi wanita yang berongga. Ini ya, ini ada rongganya dan bentuknya kalau kita seperti buah pir. Ya, merupakan rumah bagi janin. Ini adalah tempat untuk janin nanti untuk berkembang. Ya, ini tadi dibawa oleh Bapak Litwo ini adalah tempat berkembangnya ini rahim, berkembangnya janin ada di sini. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan leher rahim. Leher rahim itu di sini. Ini rahim, ini ada lehernya, atau kita sebut dengan istilah kesehatannya adalah serviks. Ini adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Ini adalah vagina, ini adalah rahim. Di dalam leher rahim ini, di serviks ini akan memproduksi, di sini akan memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Jadi tujuannya apa? Untuk merubah lendir tadi adalah untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Jadi kalau dia embrio nanti akan kami gambarkan juga, berikan gambar bagaimana proses menstruasi. Bila tidak terjadi pembuahan maka akan terjadi menstruasi. Tapi apabila dia ini telurnya apa embrionya jadi akan terjadinya kehamilan. Jadi di sini adalah fungsi daripada leher rahim atau serviks ini. Dia akan mengeluarkan cairan. Kemudian untuk organ reproduksi yang lainnya ada yang kita sebut dengan vagina atau kita sebut dengan liang senggama. Ini adalah vagina atau liang senggama. Saluran yang menghubungkan serviks, ini, iya, bawah rahim dan dengan bagian luar tubuh, di luar tubuh. Nah, sehingga fungsinya untuk vagina ini adalah untuk menjadikan jalan keluar darah saat menstruasi dan jalan lahir bagi bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Jadi sperma masuk menuju rahim melalui vagina ini. Itu adalah organ reproduksi wanita. Nah, tentunya sekarang kapan masa subur itu terjadi untuk wanita? Masa subur adalah masa di mana terjadinya pelepasan sel telur pada perempuan. Sedangkan titik puncak kesuburan terjadi pada hari ke-14 sebelum masa menstruasi berikutnya. Ya, kemudian sedangkan kondisi pada remaja itu mereka belum mempunyai siklus menstruasi yang rutin, yang tidak teratur gitu ya. Sehingga seringkali tidak pasti untuk berikutnya untuk menentukan masa suburnya. Nah, biasanya diambil perkiraan masa subur itu 3-5 hari sebelum dan sesudah hari ke-14 masa menstruasi. Kemudian pada masa remaja, pencegahan kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur, sistem kalender itu tidak dapat diandalkan ya. Jadi kalau ada remaja loh, saya belum masuk masa subur gitu ya, dia melakukan hubungan seksual, tidak bisa kita andalkan karena ini tadi siklus remaja tadi masih belum untuk menstruasinya masih belum teratur. Nah, sekarang seperti apa gambar daripada organ reproduksi pria? Nah, ini gambar alat reproduksi pria. Nah, untuk alat reproduksi pria secara umum ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama kita sebut dengan penis. Ini penis. Kemudian ada skortum. Ya, skortum di sini atau kita sebut dengan
ini ya. Ini skortumnya itu di sini. Nah, ini. Nah, ini skortum. Dan yang ketiga kita sebut dengan testis. Testisnya di sini. Nah, apa itu penis ya? Tentunya penis ini akan mengalami bentuk atau perubahan seiring dengan pertumbuhan masa puber daripada anak laki-laki kita. Tentunya akan berbeda gitu ya. Akan mengalami perubahan. Penis ini ada beberapa bagiannya juga, ada yang kita sebut dengan kulit luar di sini. Kulit luar ini kemudian juga ada kepala penis, yang awalnya juga kepala penis ini tertutup oleh kulit gitu ya. Kemudian juga ada batang penisnya, yang fungsinya adalah penetrasi ke dalam vagina, ini yang akan masuk ke dalam vagina sebagai saluran untuk yang akan menyalurkan sperma dan juga untuk saluran urin laki-laki ya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan buah zakar ya. Buah zakar di sini, nah sini itu juga untuk memproduksi, kalau tadi batang penis itu untuk saluran sperma dan urinnya, sedangkan untuk buah zakarnya itu di sini ya. Nah, ini di buah zakarnya ini adalah untuk fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron ya, hormon laki-laki. Kemudian ada bagian lubang di ujung kepala, ini ya, lubang di ujung kepala yang merupakan saluran keluarnya air kemih dan juga sperma, itu akan di sini. Di sini ada lubangnya. Nah, itu bagian daripada penis. Kemudian alat reproduksi yang kedua untuk laki-laki adalah skortum. Ini skortum. Nah, ini skortumnya di sini. Skortum ini kalau kita lihat seperti kantong yang mana dia adalah tempat berdiamnya testikel. Di sini ada beberapa testikel atau buah zakarnya nanti di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sangat banyak sekali saraf. Sangat banyak sekali saraf di dalam skortum ini. Yang mana fungsi daripada saraf itu untuk mengatur suhu testis ya, untuk mengatur suhu testis. Dengan pengaturan suhu testis ini, maka itu juga akan mempengaruhi produksi spermanya. Nah, kemudian yang ketiga alat reproduksi untuk laki-laki adalah testis. Testis di sini merupakan organ vital yang berada di dalam skortum. Jadi ini adalah organ vital yang ada di dalam kantong ini tadi, skortum tadi. Dan berperan sebagai tempat produksi. Jadi sperma itu diproduksinya di sini. Tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Ya, ada dua di sini, kanan dan kiri. Oke. Jadi kalau kita tadi ini ada beberapa keterangan terkait dengan organ reproduksi laki-laki. Nah, kalau kita melihat tadi untuk alat reproduksi wanita, tadi kalau kita simpulkan dari organ reproduksi wanita ini bahwa organ reproduksi wanita ini itu bisa menghasilkan telur ya, bisa menghasilkan telur. Kemudian dia juga akan sebagai tempat untuk melindungi dan memelihara sel telur yang telah dibuahi oleh sperma sehingga dia bisa berkembang dengan baik atau seutuhnya. Nah, kemudian alat reproduksi wanita juga merupakan alat untuk melakukan hubungan seksual ya. Jadi kalau kita simpulkan tadi sebagai reproduksi wanita selain menghasilkan telur adalah tempat berkembangnya telur dengan baik, sebagai melakukan hubungan seksual di sini ya. Kemudian juga akan sebagai sarana atau tempat untuk melahirkan bayi ya. Sedangkan untuk pria, organ reproduksi pria di sini dia berfungsi lebih banyak untuk memproduksi sperma dan untuk berkembang baiknya dari si sperma tadi, gitu ya. Kemudian
bagaimana cara kita memelihara dan merawat organ reproduksi supaya sehat? Nah, tentunya perlu kita mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Kemudian membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin dan anus. Gerakannya dari atas ke bawah. Jadi dari vagina ke arah anus. Nah, ini kadang-kadang yang terbalik dari belakang ke depan gitu ya. Hal ini untuk mencegah kotoran dari anus mencegah ke vagina dan keringkan menggunakan handuk atau tisu. Jadi sebaiknya apabila kita perempuan ataupun laki-laki juga ya, apabila sudah habis buang air kecil, tembok BAK, sebaiknya segera mengeringkan alat reproduksi kita ini, alat kelamin ini tadi dengan handuk atau tisu. Kemudian tidak menggunakan air kotor, dianjurkan untuk mencukur atau merapikan rambut kemaluan ya. Jadi supaya mencukur atau merapikan rambut di daerah kemaluan itu juga supaya menghindari kelembapan gitu ya, karena juga masih menggunakan celana gitu ya dalam satu hari 24 jam gitu ya. Kemudian hindari menggunakan celana. Pemilihan celana juga harus kita perhatikan, hindari celana yang ketat dan berbahan non sintetik bagi perempuan dan laki-laki. Ya, kemudian tidak menggunakan pembilas vagina kecuali ada indikasi medis. Jadi sebaiknya kita tidak perlu untuk melakukan membilas dengan cairan-cairan pembersih vagina gitu ya, kecuali memang itu atas saran dari medis dari dokter. Kemudian jangan memakai pembalut tipis atau kita sebut dengan apa ya, panty liner gitu ya, dalam waktu yang lama. Jadi dari pagi sampai malam tuh pakai panty liner terus gitu ya, itu tidak baik juga untuk kesehatan reproduksi perempuan, wanita. Kemudian pada saat kita menstruasi, pergunakan pembalut itu paling lama adalah setiap 4 jam sekali kita harus ganti, ya. Atau setelah buang air. Kadang-kadang kan ada juga tuh yang masih merasa, oh ini masih sedikit kok keluarnya, masih belum banyak tampungannya, nanti aja deh, nanti aja. Sampai kadang-kadang sehari cuma ganti 2 kali gitu ya. Jadi itu sebaiknya tidak terjadi ya, supaya organ reproduksi kita juga sehat gitu ya. Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Sehingga apabila ada indikasi sering keputihan bahkan sempat sampai gatal gitu ya dan berbau, itu segera untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan bagi laki-laki dianjurkan disunat atau digigitan untuk kesehatan juga. Jadi supaya tadi yang di dalam bagian kulit penis dan kepala penis tadi juga bersih gitu ya dari kotoran-kotorannya itu. Jadi tidak ada kotoran yang tersimpan, tidak najis. Jadi juga sholatnya juga sudah bisa lebih syah gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa seputar obrolan seksual ya, yang mana nantinya sebagai para kader remaja nanti panjenengan tentunya juga akan akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari remaja. Ada yang kita sebut dengan istilah onani. Apa itu onani? Onani itu merangsang dengan menyentuh atau meraba organ seks sendiri. Jadi dia asik dengan melakukan kenikmatan sendiri untuk meraba bagian daripada organ seksnya sampai terjadi masturbasi seperti itu. Kemudian ada yang kita sebut dengan keperawanan. Apa yang dimaksud dengan keperawanan? Yaitu keadaan belum pernah melakukan hubungan seksual, masuknya penis ke dalam vagina. Itu kita sebut dengan keperawanan. Nah, ini untuk keperawanan ini tentunya juga sama, tidak hanya wanitanya, tapi juga untuk laki-laki. Selama dia tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina, dia juga akan menjadi kita sebut sebagai keperawan gitu ya, keperawanan. Jadi bukan berarti nek perawan itu mesti cenderung ke jenis kelamin perempuan, tidak adil dong ya. Jadi tetap berlaku juga untuk laki-laki. Nah, kemudian ada juga nih yang kita sebut dengan mimpi basah itu apa? Nah, yaitu keluarnya cairan sperma ketika tidur. Tadi sudah kita bahas ya, kira-kira di usia berapa dia akan mulai
seperti ini, mimpi basah seperti ini. Kemudian, loh kok bisa ada mimpi basah ini gitu ya? Tentunya maaf, bentar, bentar. Ya, ini kalau kita pelajari tadi, testis itu kan memproduksi sperma setiap hari. Dan sperma yang diproduksi tadi akan ditampung. Saat penuh tentunya akan terjadi ejakulasi ya. Secara tidak sadar melalui mimpi basah, dan apabila dia sengaja tentunya akan terjadi kita sebut dengan istilah masturbasi. Nah, ini kemudian ada yang disebut dengan menstruasi. Nah, menstruasi itu apa? Yaitu proses pelepasan darah dan cairan encer dari uterus melalui vagina ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini adalah rahim tadi yang sudah kita pelajari di alat reproduksi wanita. Terjadi penebalan dinding rahim ya. Ini ada penebalan dinding rahim. Di sini penebalan dinding rahim. Kemudian pelepasan sel telur yang telah matang menunggu untuk dibuahi ya. Di sini kemudian bila tidak dibuahi, maka bila ini tidak dibuahi, maka dinding rahim ini akan dan sel telur ini akan luruh yang kita sebut dengan darah haid atau darah menstruasi ya. Ini penebalan dinding rahimnya, pelepasan sel telur, dan apabila tidak terjadi pembuahan, maka ini yang akan luruh menjadi darah haid gitu ya. Kemudian ya kemudian kehamilan itu yang disebut kehamilan yaitu akibat hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki pada usia subur, yang mana tentunya diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam saluran telur. Dan dia akan berkembang di dalam rahim sampai akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Nah, itu mungkin beberapa obrolan yang akan ditanyakan oleh para remaja. Nah, bagaimanakah apabila terjadi hubungan seksual pranikah? Nah, itu mungkin juga akan menjadi pertanyaan oleh remaja-remaja. Tentunya dengan hubungan seksual pranikah itu akan menjadikan keperawanan, keperjakaan itu akan hilang dan bisa memungkinkan tertular penyakit seksual. Kemudian hubungan seksual yang dimulai sejak dini, mulai usia remaja, merupakan faktor risiko terjadinya pencetus kanker leher rahim. Dan akan terjadi apa? Kehamilan yang tidak diinginkan, atau kita sebut dengan istilah KTD, kehamilan tidak diinginkan. Di situ akan memicu terjadinya pengguguran kandungan atau aborsi ya. Aborsi yang tidak sehat tentunya karena tidak diinginkan. Nah, aborsi yang tidak aman itu sangat berisiko karena akan menyebabkan kerusakan rahim, ada infeksi rahim, infertilitas untuk kehamilan berikutnya, perdarahan, komplikasi, bahkan ada untuk resiko yang paling tragis adalah terjadi kematian. Apakah hanya itu saja efek daripada kehamilan tidak diinginkan? Tentunya tidak. Ada juga resiko bagi keluarga karena dianggap menimbulkan aib keluarga, kemudian menambah beban daripada ekonomi keluarga. Dan tentunya ini juga akan menjadi terdampak bagi nanti kejiwaan anak yang akan terlahir dari hubungan pernikahan yang tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian, apakah dampaknya bagi masyarakat juga ada? Ada, yaitu meningkatnya remaja putus sekolah, sehingga nanti akan menjadikan kualitas sumber daya manusia itu menurun, ya. Kemudian meningkatnya kematian ibu dan bayi karena tadi apabila terjadi perdarahan dan juga banyak faktor karena remaja sendiri juga masih masa pertumbuhan, yang mana dengan masa pertumbuhan itu tentunya dia membutuhkan beberapa nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Sedangkan di dalam tubuhnya
dia terjadi perebutan dua kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan dari remaja tadi, tetapi di sisi lain ada kebutuhan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Sehingga dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan di usia remaja tadi, itu bisa meningkatkan risiko meningkatnya kematian ibu dan bayi, sehingga mengakibatkan derajat kesehatan akan menurun. Dan tentunya akan menambah beban ekonomi masyarakat dan derajat kesejahteraan akan menurun juga. Kemudian, resiko reproduksi remaja. Ada beberapa resiko reproduksi remaja. Ada resiko kehamilan remaja yang itu tadi juga sempat kita bahas di awal barusan. Ada resiko aborsi remaja, kemudian ada rentan terpapar penyakit menular seksual atau PMS, atau lebih dikenalnya dengan HIV, kemudian gangguan reproduksi masa lanjut dan gangguan psikoseksual masa lanjut. Nah, resiko kehamilan remaja, faktor yang memotivasi nih, apa sih yang memotivasi remaja untuk melakukan seksual, ya, untuk melakukan hubungan di luar ini ya. Rata-rata mereka itu ingin menyalurkan dorongan seksualnya apabila tidak didasari dengan pendidikan agama yang baik, dengan lingkungan yang mendukung, memberikan informasi yang baik, tentunya dia akan mencari menyalurkan dorongan seksualnya ini, sehingga dia akan melakukan hubungan seksual yang di luar pranikah tadi. Dan dia merasa itu menjadikan satu kesenangan, kenikmatan tersendiri, dengan dia sudah bisa menyalurkan dorongan seksnya tadi, timbul kesenangan, kenikmatan tersendiri, dan untuk pembuktian bahwa dia itu jantan gitu ya, membuktikan ini loh kejantananku gitu ya. Itu untuk laki-lakinya. Sedangkan untuk perempuannya adalah tragisnya resiko kehamilan remaja ini motivasinya itu karena remaja merasa ini merupakan bukti upaya penyerahan diri saya pada pasangan gitu. Kalau tadi remaja cowoknya merasa ini bukti kejantananku. Nah, ini berbanding terbalik kalau perempuannya malah justru ini adalah bukti penyerahan diriku gitu pada pasangan. Nah, tentunya ini juga akan mengalami ada risiko ya, tadi sudah kita sebutkan risikonya hilang keperawanan dan keperjakaan, kemudian ketagihan akibat kenikmatan yang ditimbulkan, sehingga dia akan ingin lagi dan lagi untuk berbuat kembali, dan ini akan sulit dikendalikan. Jadi kalau sudah merasa nikmat yang tidak terkontrol, tidak terarah, dia merasakan keinginan lagi dan lagi. Nah, ini yang ini ya sangat berbahaya. Kemudian hubungan cinta yang tidak tulus. Jadi di sini pacaran itu hanya mengandung nafsu aja, unsur nafsu dan saling eksploitasi diri aja, yang tadi menunjukkan kejantanan dan bukti kepada. Tapi sebenarnya mereka tidak tulus, hanya mengandung nafsunya saja, dan tentunya akan terjadi kehamilan. Kemudian terpapar dengan penyakit menular seksual akibat sering melakukan hubungan intim di luar nikah. Kemudian juga bisa terjadinya infeksi saluran reproduksi sehingga memicu untuk terjadinya CA cervix ya, mulut rahim tadi, kanker mulut rahim. Kemudian juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi daripada seksual ya. Apa gangguannya? Bisa ejakulasi dini gitu ya. Kemudian risikonya juga dia akan menjadi remaja yang malu, dia menjadi remaja yang tumbuh di dalam kehidupannya itu merasa bersalah terus, dan dia akan merasa berdosa karena dia juga takut kehamilannya diketahui orang lain gitu. Jadi dia bagaimana caranya gitu ya, dia akan mempengaruhi dalam proses di dalam kehidupan pada saat dia hamil itu tadi, sehingga dia merasakan terpuruk dan merasa tidak berharga gitu ya, dirinya sudah tidak berharga lagi. Nah, tentunya juga ada beberapa resiko medis. Resiko medisnya tadi sudah kami sampaikan juga, karena di masa pertumbuhan itu remaja membutuhkan nutrisi dan juga
membutuhkan nutrisi juga untuk janinnya, untuk tumbuh kembang dirinya dan janinnya, maka bisa memungkinkan terjadinya lahir bayi dengan kondisi berat badan lahir rendah atau bayi prematur sebelum waktunya, dan bisa terjadi juga kematian. Risiko psikologisnya ini tadi ya, dia bisa menjadi depresi, masa depannya suram, penyesalan yang berkepanjangan di sepanjang masa hidupnya. Sedangkan di risiko sosialnya juga ada. Remaja perempuan tadi bisa mendapatkan stigma bahwa dia tidak mampu untuk menjaga dirinya, sehingga dia akan dikucilkan, dia putus sekolah, kemudian anak yang dilahirkan tadi akan mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai anak haram gitu ya. Tentunya ini sangat berat sekali bagaimana beban dia menanggung beban dirinya sendiri aja dia sudah berat, apalagi menanggung beban keduanya anaknya disebut sebagai anak haram gitu. Nah, kemudian kehamilan remaja sebagian besar adalah tadi kehamilan tidak diinginkan atau admitted pregnancy kita sebutnya. Nah, ini sudah kita sebutkan juga ya, kenapa KTD tadi juga salah satunya juga di sini tidak, selain ketidaktahuan perilaku seksual, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi, kurangnya dan juga bisa jadi terjadi karena kehamilan akibat perkosaan ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali informasi remaja-remaja itu yang masih bahkan pra remaja sudah mendapatkan perkosaan dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Nah, dengan kehamilan tidak diinginkan akan memicu aborsi ya. Aborsi ini banyak hal upaya yang dilakukan oleh remaja sehingga dia mencari informasi dan bahkan mencari berbagai cara supaya kehamilan tadi tidak diketahui. Dia mencari atau mencari ramuan atau minum jamu untuk menggugurkan kehamilannya, kemudian dengan manipulasi fisik seperti pijat pada rahim, menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril, yang bisa mengakibatkan infeksi, serta membeli beberapa obat untuk menggugurkan kehamilannya yang dijual bebas secara online, tidak atas dasar saran medis dari dokter. Nah, ini beberapa resikonya tadi. Nah, kemudian juga rentan terpapar PMS, ya, penyakit menular seksual ya. Di sini ada dari bakteri, dari jenisnya PMS tadi, kalau dilihat penyebabnya adalah bakteri, ada penyakit sifilis, ada chlamydia. Kalau jenisnya virus ini ya, ada herpes genitalis. Kalau jenisnya jamur akan terjadi penyakit ini candida. Kalau protozoa trichomonas vaginalis gitu ya. Ini kemudian ini ya beberapa resikonya, bisa tertular. Kalau dia anal seks akan tertular HIV. Ini ya, kalau dia oral seks bisa tertular tadi sifilis atau ini beberapa resikonya. Nah, kemudian bagaimana risiko melakukan hubungan seks yang rentan bagi remaja perempuan? Kalau remaja perempuan tentunya gangguan kesuburan akibat infeksi, timbulnya keputihan akibat infeksi, kemudian cacat bawaan pada janin, ya, gangguan kualitas hubungan seks karena rasa nyeri yang tidak nyaman, ini ya, kehamilan di luar rahim. Ini tadi sudah kita diskusikan. Nah, dampak bagi laki-laki bagaimana juga? Juga ada gangguan atau nyeri ya pada saat melakukan buang air kecil. Ada gangguan produksi spermanya juga ya. Bahkan ada terjadi abses atau nanah yang keluar sehingga mengganggu kualitas hubungan seks. Dia juga mudah terpapar HIV dan ini ya juga bisa terjadi terkena infeksi sifilis. Dampak psikologisnya tentunya juga perasaan rendah diri yang dalam, kemudian perasaan malu atau takut untuk berobat, gangguan hubungan seks setelah menikah akibat dari perasaan bersalah yang berlebihan. Sedangkan ada juga gangguan reproduksi di masa lanjut. Ya, seringnya berganti-ganti pasangan seksual pada usia muda itu akan berisiko terkenanya pencetus sebagai kanker mulut rahim atau kita sebut dengan CA cervix.
Kemudian gangguan psikoseksual lanjut untuk perilaku seksual pada masa remaja ya. Terpaksa menikah akibat kehamilan di luar nikah. Traumatik dari hubungan seksual, jadi dia akan mengalami trauma di periode berikutnya. Kemudian perasaan bersalah akibat pelanggaran norma. Kemudian ada rasa takut karena sudah kehilangan keperawanannya. Kalau perempuan mengalami rasa takut ya, kehilangan rasa keperawanan. Tapi kalau bagi laki-laki kadang-kadang tidak adil ya. Padahal dia sudah tidak perjaka lagi, tapi dia tidak merasa kadang tidak merasa takut gitu ya kalau sudah tidak perjaka lagi sebelum menikah. Kemudian kekhawatiran terhadap tanggung jawab pasangan yang tidak menikahinya. Jadi bisa ditinggal oleh pasangannya gitu ya. Kemudian juga gangguan psikososialnya adalah gangguan fungsi seksual pada laki-laki, ejakulasi dini, kemudian juga memicu perselingkuhan dan hubungan seksual pranikah selanjutnya sehingga dapat menghancurkan pernikahan. Karena kalau sudah tidak terkontrol untuk hasrat atau nafsu untuk birahinya, untuk tadi melakukan hubungan seksual, karena sudah terbiasa berganti-ganti pasangan, makanya pada saat menikah pun dia juga akan mencoba lagi dan lagi dengan pasangan yang berbeda. Nah, ini adalah masalah standar reproduksi, tadi sudah kita bahas ya. Nah, di Indonesia, data laporan bulanan puskesmas dan rumah sakit pemerintah hanya mencantumkan jenis penyakitnya saja tanpa dianalisa berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya. Jadi ada mencantumkan penyakitnya, tapi rata-rata belum ada data secara detail terkait dengan kelompok umur dan jenis kelaminnya. Sedangkan dari FKUI di tahun 2004, infeksi genitalia non-spesifik pada wanita merupakan penyakit yang terbanyak, yaitu 104 dari 541 kunjungan baru pasien wanita. Nah, dari berbagai macam tadi permasalahan kesehatan reproduksi remaja, bila kita gabungkan di BKKBN, kita ada 3 permasalahan utama untuk kesehatan reproduksi remaja. Kita sebut dengan triad KRR. Triad untuk 3 permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Dari berbagai permasalahan reproduksi remaja tadi. Yang pertama adalah pernikahan dini, yang kedua seks pranikah, dan yang ketiga adalah nafsa. Apa itu pernikahan dini? Jadi menurut program KB di BKKBN bahwasanya menikah itu sebaiknya adalah di usia 20 tahun. Jadi kalau disebut pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 20 tahun. Idealnya menikah untuk perempuan minimal di usia 21 tahun dan laki-laki menikah dengan usia minimal 25 tahun gitu ya. Karena di situ juga selain untuk alat reproduksi baik laki-laki maupun perempuannya sudah matur, sudah siap ya, itu juga secara psikis, psikologi itu juga sudah lebih siap gitu ya untuk menjalani sebuah pernikahan dan kehamilan gitu ya. Kemudian juga nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Jadi bahaya kalau untuk seks pranikah. Nah, kalau bahaya seks pranikah tadi sudah kita banyak diskusikan, adanya KTD, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, IMS, dan juga dampak psikologinya. Nah, akibatnya juga tentunya dengan pernikahan dini ini terjadi juga bisa terjadi salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga karena secara psikologis masih belum siap ya baik laki-laki atau pasangannya. Kemudian dia akan drop out sekolah, kemudian juga lama sekolahnya juga akan lebih rendah karena drop out ini tadi ya. Kemudian juga di situ akan terjadi subordinasi keluarga, bahwasanya perempuan itu dianggap posisinya selalu rendah gitu ya, karena tadi tidak bisa menjaga kehormatannya sendiri, dan hak kesehatan reproduksinya juga rendah, sedangkan peluang kematian ibunya juga akan tinggi gitu ya, karena usia yang terlalu muda. Nah, kemudian
Bagaimanakah dampak perkawinan anak di Indonesia? Dampak perkawinan anak di Indonesia, 2 juta dari 7,5 juta perempuan di bawah 15 tahun menikah dan putus sekolah. Nah, sedangkan tiap menit ada 5 perempuan mengalami kekerasan. Dan 20%-nya perempuan itu dinikahkan di bawah 16 tahun dan melahirkan sewaktu masih berusia anak. Ya, ada pendidikan juga pendidikan untuk penduduk pendidikannya juga sangat rendah. Ini ada 70,31% penduduk hanya mencapai SMP saja karena rata-rata kehidupan di desa buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau jatuhnya juga akan menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi sampai dengan lama sekolah juga sangat rendah karena hanya sampai dengan SMP sudah dinikahkan gitu ya. Kemudian 15 sampai dengan 30% persalinan usia dini disertai kerusakan pada organ reproduksi perempuan dan 60% penduduk bekerja di sekitar itu adalah menjadi pekerja yang informal karena tadi akibat putus sekolah tadi. Nah, kemudian ini ya perempuan menikah saat usianya di bawah 18 tahun. Memang terkadang kita juga dilema karena secara hukum itu memang boleh kalau tidak salah dengan apa ya syarat wali gitu ya di apa ya istilahnya itu. Nah, tetapi secara psikologis dan medis itu belum siap untuk menjadi ibu dan juga menjadi seorang istri. Begitu juga alat reproduksinya juga belum matang gitu ya. Kemudian resikonya tentunya ini ya terlalu banyak sekali yang harus dikorbankan karena dia akan kehilangan masa remajanya, kesempatan untuk berpendidikan, apalagi ditambah masalah perkawinannya, dia harus menjadi seorang istri, dia harus menjadi seorang ibu dan juga terkait dengan kesehatan reproduksinya. Nah, kemudian dari triad KRR tadi, triad untuk kesehatan reproduksi remaja tadi, yang kedua, ini yang ketiga adalah terkait dengan nafsa ya, narkotika, psikotropika dan beberapa zat adiktif ya. Jadi di sini kalau kita lihat banyak sekali remaja-remaja sudah mulai mendapatkan pergaulan dan juga akibat lingkungan ataupun juga akibat kecemasan atau kekhawatiran tidak bisa dikendalikan sehingga merasa dirinya terpuruk, tidak mempunyai orang tua ataupun siapapun yang bisa mendengarkan curhatannya sehingga dia larinya adalah ke obat-obatan, ke narkoba gitu ya. Seperti ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dia akan menjadi kecanduan. Ada miras, ya, ada rokok, obat-obatan, dia mengkonsumsi ini narkoba, akan terjadi perubahan pada tingkah laku. Dia tidak menjadi semangat beraktivitas, lemas, mudah mengantuk, kemudian juga ada perubahan secara kestabilan emosinya, seperti dia mudah amarah dan juga mudah banget untuk apatis, jadi sangat 180 derajat gitu ya. Kemudian ada kerusakan serius pada organ tubuhnya akibat dengan miras tadi, kemudian zat aditif, psikotropika tadi, beberapa organ yang terdampak adalah jantung, ginjal, ataupun paru-paru, dan bisa juga apabila tidak overdosis atau kita sebut dengan OD, tentunya akan mengakibatkan kematian. Nah, dari beberapa tiga permasalahan dari kesehatan reproduksi tadi, tentunya keluarga merupakan kerangka dari program generasi berencana. Ya, jadi semua kembali lagi pentingnya atau peranan keluarga atau di sini adalah pendampingan dari orang tua. Yang pertama adalah masa menunda perkawinan dan kehamilan. Kemudian ada masa mencegah kehamilan. Kalau pertama adalah masa menunda perkawinannya. Kalau sudah terjadi perkawinan juga bagaimana mencegah kehamilannya dulu kalau dia masih remaja. Dan bagaimana masa menjarangkan kehamilan serta masa mengakhiri kehamilannya. Nah, ini adalah peranan kerangka dari program generasi berencana
yang ada di BKKBN ya, di BPKB kami ada program ini. Nah, ini adalah beberapa program pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Jadi ada yang kita sebut pertama adalah dengan genre tadi ya, generasi berencana. Genre, bacanya bukan genre ya, tapi genre, generasi berencana. Ada PIK-R dan PIK-MA. Apakah itu nanti akan kita bahas satu-satu. Ada ceria, cerita remaja Indonesia. Kemudian juga ada PKPR, program kesehatan peduli remaja, dan UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, ini adalah program genre. Ya, program genre suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia pernikahan hingga mampu melanjutkan pendidikan, berkarir, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksinya. Dengan program genre akan mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda, menjauhi pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa. Jadi ini kami di BKKBN ada yang kita sebut dengan salam genre. Jadi tangannya seperti ini, seperti oke, salam genre, yaitu katakan tidak pada nikah dini, seks pranikah, dan nafsa. Jadi katakan tidak untuk nikah dini, tidak untuk seks pranikah, dan tidak untuk nafsa. Salam genre, gitu ya. Kemudian, jadi ini tadi dengan genre akan menjadikan generasi yang berkarakter, kemudian akan berperilaku positif terhadap kesehatan reproduksinya, bisa meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya, untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga dan dalam meningkatkan kualitas generasi yang mendatang. Nah, ini beberapa program genre yang ada di BKKBN. Ya, di sini remaja itu nanti bisa dengan program genre ini remaja mampu untuk melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, kemudian bisa berkarir dalam pekerjaan secara terencana. Jadi tidak hanya laki-laki saja nih yang bisa berkarir, tapi perempuan juga bisa berkarir dan dia bisa merencanakan pekerjaan apakah yang sesuai dengan skill dan juga kemampuannya gitu ya. Serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksinya ya. Kemudian dengan genre ini tadi, dengan program ini dengan program generasi berencana ini harapannya bisa terwujudlah PUP. Apakah itu PUP? Yaitu pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan ini tentunya harapannya dengan menunda pernikahan dini untuk istilahnya menghindari pernikahan dini tadi, mengingat bahwasanya masa remaja itu adalah masa-masa memiliki banyak teman, kemudian mempunyai kesempatan berkarir yang lebih baik, dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkesempatan meraih sejumlah prestasi. Jadi dengan generasi yang berencana tadi bisa kita lakukan, salah satunya adalah melakukan pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Nah, upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama pada usia minimal dan juga penundaan usia kehamilan pertama agar terjadi pada usia yang tepat, yaitu PUP tadi ya, pendewasaan usia perkawinan ini tidak hanya di usia perkawinannya, tapi juga yang pertama yang tepat, yaitu kalau perempuan, wanita ada fungsi daripada PUP tadi, pendewasaan usia perkawinan, ada aspek kesehatan, mental, emosional, pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga bagaimanakah merencanakan jumlah dan jarak kelahiran berikutnya. Mau berapakah jumlahnya, 2 anak lebih sehat, dan berapakah jarak kelahiran yang
sebaiknya antara jarak anak pertama dengan yang kedua jaraknya minimal ada berapa tahun, 36 bulan, itu dengan salah satu tujuan dari pendewasaan usia perkawinan. Ini ya. Tentunya di sini dibutuhkan peran keluarga dalam perkembangan remaja. Mengingat keluarga adalah sebagai tempat seorang remaja tumbuh dan berkembang, sekaligus tempat remaja mendapatkan pendidikan dan juga karakter seorang remaja, dan juga mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan program keluarga berencana agar tercapai generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Nah, kemudian itu tadi adalah pusat layanan terkait dengan generasi berencana. Kemudian bagaimanakah dengan PIK-nya? Di sini ada 2 PIK KRR, Kesehatan Reproduksi Remaja. Yang pertama adalah PIK R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi nanti untuk bagaimanakah teknik konselingnya akan dibahas di materi yang selanjutnya ya oleh narasumber yang berikutnya. Dan bagaimanakah PIK-A, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Tentunya ruang lingkup di PIK saat usia pernikahan, ada keterampilan hidup, keterampilan life skill ya, akan ada tentang materi tentang life skill, pelayanan konseling, rujukan dan pengembangan jaringan dan dukungan serta pencegahan penyakit menular seksual. Kemudian ada juga layanan peduli remaja. Di sini PKPR, pelayanan kesehatan pada remaja, mengakses semua golongan remaja dapat diterima sesuai komprehensif, efektif, dan efisien. Ya. Kemudian pelayanan kesehatan peduli remaja, di sini secara umum tujuannya adalah optimalisasi pelayanan kesehatan remaja di puskesmas. Kemudian tujuannya khususnya meningkatkan penyediaan pelayanan kesehatan remaja yang berkualitas, meningkatkan pemanfaatan puskesmas oleh remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan remaja dalam mencegah masalah kesehatan khususnya pada remaja. Jadi ini berbagai layanan kesehatan peduli remaja, juga sudah ada beberapa posyandu remaja dan juga beberapa kelompok binaan dari kami di BKKBN, kelompok binaan Poktan yang ada di kecamatan, ada PIK remaja dan juga ada BKBR Bina Keluarga Remaja. Nah, kegiatannya nanti di situ ada pemberian informasi dan edukasi, ada pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan, penunjang dan rujukannya, ada konseling dan juga pendidikan keterampilan hidup sehat. Nah, itu tadi adalah beberapa layanan atau bagaimana caranya kita mencegah permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Jadi bagaimana para remaja itu bisa untuk aktif terhadap kegiatan yang positif yang di beberapa layanan kesehatan remaja. Nah, ini mungkin ada beberapa, saya mengambil beberapa cuplikan, beberapa yang terjadi fenomena di remaja kita yang di masa-masa seperti ini ya, kalau kita melihat ini ada beberapa yang terjadi karena mereka tergoda rayuan-rayuan para jejaka. Kadang-kadang ini beberapa saya kumpulkan beberapa, ini saya ambil seperti ini yang terjadi ya, yang memaksa kondisi bahwa remaja tadi melakukan hubungan pranikah. Jadi ada yang bilangnya seperti ini, ayolah jangan takut-takut gitu ya. Jadi jangan seperti anak kecil. Setiap gadis remaja itu sama kok, pasti akan mengalami hal kayak ini. Ini yang membuat pemasrahan diri seorang remaja putri gitu ya kepada pujaan hatinya. Nah, kalau nggak begitu dia akan bilang gini, kalau kau sungguh-sungguh cinta padaku, tentu kau akan melakukannya demi aku. Nah, ini juga seperti ini nih yang bahaya juga ya. Kadang-kadang ini bagian daripada pembuktian cinta kita, gitu ya. Setiap orang yang saling mencinta itu harus melakukan hubungan seksual itu, gitu ya. Karena ini adalah cara kita menyatakan cinta. Jadi itu yang terjadi fenomena di masyarakat, remaja yang tidak mempunyai pengetahuan bekal pengetahuan dengan baik,
ini yang terjadi banyak sekali, bahwa dengan melakukan hubungan seksual itu merupakan cara pembuktian menyatakan cinta gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa kalimat-kalimat yang saya ambil ya. Ini ya, ini. Aku berjanji akan menikahimu gitu ya. Karena apa bedanya kita lakukan sekarang atau nanti? Nah, sekarang pun juga aku akan menikahimu, nanti juga akan menikahimu. Nah, itu biasanya juga rayuan-rayuan seperti itu tuh ya yang perlu kita waspadai gitu ya. Perlu kita sampaikan gitu kepada remaja-remaja sekarang ya. Kemudian kalau toh sampai kamu mengandung, aku juga akan segera menikahimu kok, jangan khawatir. Nah, seperti itu biasanya. Padahal kalau sudah ini yang terdampak perempuannya nih yang sangat berat gitu ya, laki-lakinya mah pergi, nggak bertanggung jawab, nggak bisa dihubungi gitu ya. Nah, ini juga sebagai pembuktian. Kadang-kadang ini karena dia menganggap kata orang sih kamu gadis yang dingin, aku sih nggak percaya. Coba kita buktikan ya bahwa kamu itu adalah gadis yang hangat. Nah, itu beberapa banyak sekali ini saya ambilkan nanti ini ya. Nah, sebaiknya masa muda itu seperti apa gitu ya. Tentunya harapannya adalah masa muda itu adalah mengisi waktu dengan hal-hal yang sangat positif, yang berguna, menyalurkan hobi ke arah positif. Misalnya kemarin yang lagi ini ya ada lagi ngetren sepak bola U23 kayak gitu ya, hobinya apa? Oh, kalau hobinya MotoGP kayak apa nih gitu ya. Pentingnya menyalurkannya seperti apa, mengikuti di arena ini, apakah di bidang seni, apakah di bidang agama, dia akan menjadi seorang dakwah yang muda yang baik, menjadi seorang kiroati yang baik gitu ya. Nah, kemudian memperbanyak ibadah ini sangat penting. Jadi fundamental semuanya kembali lagi kepada keluarga, bagaimanakah iman ibadah, iman Islam terjaga dengan baik ya. Itu kembali lagi dari pembiasaan dari kecil, dari melihat perilaku lingkungan yang ada di dalam keluarga. Kemudian jauhi media berbau seks dan porno, tundalah nikah atau hamil bila belum siap, dan tuntutlah ilmu setinggi mungkin serta raihlah prestasi. Ya, sehingga hasil yang diharapkan adalah terwujudnya generasi emas di 2045, yaitu remaja berkompetensi dan remaja yang berkarakter, gitu ya. Sehingga remaja ini dia akan aktif dalam kehidupan di masyarakat, mempunyai pola hidup yang sehat sehari-harinya, mempunyai pendidikan setinggi mungkin, dia mampu untuk bekerja atau melakukan pekerjaan secara kompetitif yang sehat dan menikah secara terencana. Dan ini sekali lagi ini adalah salam kita. Halo, Mbak. Ini dengan siapa tadi moderatornya, Mbak siapa? Saya Boleh Rahma. ini semua ya Mbak Rahma pesertanya boleh unmute kah? Kita akan sama-sama mencoba salam genrenya. Oke, kita coba ya Bunda. Iya. Teman-teman bisa on cam sambil menyalakan audio. Butuh Ya. Bunda audionya. Kita nyalakan audionya. Oke, teman-teman on cam ya sambil nyalakan videonya. Nanti kita salam genre bareng-bareng biar rame ya Bu Sofi. Bagaimana? Kenapa? Iya, kita salam genrenya mau bareng-bareng coba nih. ya. Bagaimana? Oke. Jadi nanti salam genre. Nanti teman-teman menjawabnya salam gitu ya. Tapi dengan tangan yang seperti ini. Salam genre. Coba kita coba ya. Apakah ya, sudah ini? Sudah ada peserta yang ini kan, Mbak? Iya, sudah ada, Bu. Oke, kita coba ya. Bentar. Oke, kita coba. Salam genre. Salam. Jawabnya adalah saya yang warna hitamnya, teman-teman yang di warna kuningnya. Gitu, tapi dengan tangannya seperti ini ya. Salam genre. Salam. Salam. Oke. Remaja genre.
Sehat. cerdas, Ceria. Oke, sekali lagi ya. Ceria. Oke, sekarang genre Indonesia. Saatnya yang bermuda berencana. Oke, kita coba ya. Kita coba nih lagi nih. Ya, Bu. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat. Cerdas. Ceria. Oke, sekali lagi ya. Remaja genre. Ceria. Oke, cerianya mana sambil senyum dong? Iya. Itu Mbak Farah Disa senyum dong. Oke, sekali lagi ya. Remaja genre. Sehat. Cerdas. Ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang Muda yang berencana. Saatnya yang muda berencana. Oke, mana nih? Ini apa ini? Ini. Nah. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Salam genre. Ya, salam genre. Oke. Itu tadi yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan. Nanti tentunya mungkin ada untuk diskusi atau gimana nih ya. Pas Ya, kalau di Bunda. jamnya sih saya sampai pukul berapa ya? Sampai 9.30. Tapi ini Oh, ini terlalu dari asik ya. Bunda. Baik. Kenapa? Karena terlalu asik ya kita menyimak materinya. Iya ya. Gak terasa ya, tadi diajari jam 8 ya, sampai setengah 10 dia. Baik, ya terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Saya sharingkan nanti materi akan saya share ke Mbak siapa? Ke Mbak Dara ya? Mbak siapa tadi? Mbak Rahma? Nah, Iya, Bu. Oke, Ya. baik. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Saya sedikit Iya. mengulas tentang ini ya Bu ya, tentang sejarahnya Pasmina atau Posyandu Remaja Oh, milik iya. Nasiatul Aisyah. Iya, baik. Jadi sebelumnya itu ada peristiwa di daerah sekitar Yogyakarta, di daerah pariwisata, bahwasanya di sana kan banyak penginapan. Lalu Iya. ternyata ditemui itu banyak anak-anak dan remaja yang bermain di sekitar tempat penginapan itu. Nah, Oh, begitu. anak-anak Ya, yang ya. bermain di situ itu menemukan bekas kondom yang habis pakai. Karena mereka itu saling iya. tidak tahu ya, ini alat apa gitu, sehingga dikiranya itu balon. Jadi Iya. ada yang ditiup, kemudian dipakai untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, karena kejadian ini, kemudian ibu-ibu muda yang ada di sana itu mengadakan seperti pelayanan konseling untuk kesehatan reproduksi remajanya. Remaja, baik. Karena dirasa peristiwa kayak gini kan nggak hanya terjadi Iya. di Jogja saja Jogja ya, saja, sehingga ya. program yang seperti ini, Posyandu Remaja milik Nasiatul Aisyah itu diangkat sebagai program nasional di organisasi kita di Nasiatul Oh, Aisyah. Masya Allah, ya, ya, ya. Baik, baik. Kira-kira Ya. seperti itu. Terus kami dari Nasiatul Aisyah di pimpinan pusat itu sudah mengadakan MOU dengan BKKBN. Ini saya share screen. Jadi Dr. Hastowardoyo yang Kepala BKKBN Pusat itu sudah menandatangani MOU dengan Yunda Dia Puspitarini. Yunda Dia ini ketua umum kami di PPNA. Jadi bagi teman-teman peserta, ini kan ada yang dari luar Malang atau ada yang dari dalam Malang sendiri. Barangkali nanti teman-teman ingin melaksanakan Posyandu Remaja di wilayahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing, bisa menghubungi BKKBN-nya. Karena gerakan kami itu sebetulnya sama antara Posyandu Remaja dengan fokus yang digarap oleh BKKBN. Kayaknya seperti itu ya, Bu Sofi. Kalau Posyandu Remaja itu adanya di kesehatan ya, di dinas kesehatan. Kalau kami di BKKBN itu masuk di kelompok
kelompok kegiatannya di Poktannya terkait dengan PIK remajanya tadi, ya PIK remaja, BKBR-nya itu ada di BKKBN seperti itu. Jadi kita memang ya tetap sih kolaborasi antara BKKBN dengan Dinas Kesehatan gitu. Iya. Terima Ya. kasih ya Bunda Sofi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah hari ini sudah membuka diskusinya dengan kami di hari Ahad yang harusnya ini hari libur dinas ya, tapi alhamdulillah Bu Sofi menyempatkan hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jenengan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu Bu Sofi dan juga keluarga. Terima kasih juga sudah ini ya mungkin kedepannya kalau mau ada lagi maksudnya untuk pembentukannya itu boleh nanti